Kita semua sepakat bahwa pendidikan adalah penting bagi semua anak. Di Indonesia, setiap anak mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yakni dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan pendidikan yang mereka terima, akan menjadi bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Entah untuk mencari pekerjaan, untuk membuka usaha, atau untuk mengejar cita-cita yang lain. Dengan demikian, pendidikan sangat penting bagi semua anak. Karena dengan pendidikan ini, mereka dapat menjalani kehidupan sebagai individu yang lebih maju. Maka dari itu, untuk semua orang tua yang ada di Indonesia yang mempunyai anak, baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, berikanlah hak mereka untuk belajar, sehingga kebutuhan pendidikan mereka dapat terpenuhi. Nah, apa sih pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal usia sebaya dalam satu kelas reguler. Nilai penting pendidikan inklusif adalah terciptanya pembelajaran yang ramah bagi yang berkebutuhan khusus maupun bagi yang reguler. Pendidikan inklusif di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1. Tujuan pendidikan inklusif sendiri adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Kemudian, bagaimanakah menciptakan pendidikan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus? Jadi, sekolah ramah adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Agar suasana kondusif tersebut dapat tercipta, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program sekolah yang sesuai. Program sekolah seharusnya disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Kemudian, pada anak sekolah dasar ke bawah, program sekolah lebih menekankan pada fungsi atau sedikit proses, bukan menekankan pada produk atau hasil. Kemudian, terutama pada kualitas guru, guru memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, karena guru inilah yang akan bersentuhan langsung terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, lingkungan sekolah yang mendukung. Apabila lingkungan sekolah telah mendukung, maka akan tercipta suasana yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar untuk menumbuh kembangkan potensi anak dapat berjalan dengan sangat baik. Kemudian, yang ketiga, aspek sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana utama yang dibutuhkan adalah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran. Sarana prasarana tidak harus mahal, yang penting sarana prasarana telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sang anak. Kemudian, bagaimanakah menciptakan masyarakat yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus? Jadi, masyarakat ini juga berperan penting dalam proses perkembangan seorang anak yang berkebutuhan khusus. Cara yang dapat dilakukan kepada masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus adalah memberdayakan masyarakat dengan membekalinya tentang pengertian anak berkebutuhan khusus melalui ceramah atau pendampingan. Peran masyarakat dalam inklusif sendiri adalah, yang pertama, sebagai mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya model pendidikan inklusi. Yang kedua,
memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Yang kelima, membantu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya. Yang keenam, sebagai tempat atau wadah belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, merupakan sumber informasi atau pengetahuan dan pengamalan praktis. Yang kedelapan, mendukung sekolah dalam mengembangkan lingkungan inklusi rumah yang ramah terhadap pembelajaran.